Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang saya muliakan, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian rutin pembahasan kitab Minhajul Qasidin, buah karya dari Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Adapun pembahasan dan kajian kita pada malam hari ini, beliau Al-Imam Ibnu Qudamah akan melanjutkan yang berkaitan dengan hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Beliau menegaskan babu fi huquqil muslimin, bab ataupun pembahasan tentang yang berkaitan dengan hak-hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, ini adalah merupakan fondasi yang sangat mendasar dalam agama Islam untuk tercapainya kebahagiaan dan kebaikan antara satu hubungan muslim dengan hubungan yang lainnya, sesama muslim ataupun bersama saudara-saudaranya di sekelilingnya. Karena itulah para ulama kita banyak menulis dalam kitab-kitab mereka, seharusnya seorang muslim memperhatikan hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya, karena dia adalah fondasi dan prinsip yang sangat mendasar agar baiknya hubungan kita antara satu saudara dengan saudara yang lainnya. Karena kalau seandainya hak ini tidak diberikan, kewajiban tidak dilaksanakan, kewajiban tidak ditunaikan untuk sahabat-sahabat ataupun untuk saudara-saudaranya yang lain, maka pasti di sana akan terjadi kesenjangan, pertikaian, konflik, ketidakakuran, ketidakbaikan antara satu muslim dengan muslim yang lainnya. Apalagi kita hidup bermasyarakat, kita hidup bertetangga, kita hidup bersahabat, kita hidup berteman. Hak-hak ini harus kita perhatikan. Karena itu banyak di antara kaum muslimin mungkin yang tidak mengetahui tentang hak, ataupun tahu di antara mereka tentang hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya, tapi terkadang mereka tidak begitu mempedulikan, mereka mengecilkan, ataupun mereka melupakan, ataupun mereka tidak mempelajarinya apa yang seharusnya dia lakukan terhadap muslim saudaranya ketika saudaranya tersebut itu memiliki hak-hak khusus yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan juga telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu pada pembahasan ini Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala, beliau akan menyebutkan beberapa hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Dan hak-hak muslim ini telah diperingatkan dan telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih,
yang dikeluarkan dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menegaskan hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6. Dan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah di antara bagian hak-hak yang harus diperhatikan oleh seorang muslim untuk muslim yang lainnya. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kalian bertemu dengan saudara-saudara kalian, apabila kalian berjumpa dengan seorang muslim, maka hendaklah kalian mengucapkan salam kepada saudara kita tersebut. Mengucapkan salam pada jamaah. Dalam riwayat yang lain disebutkan raddus salam, yaitu menjawab salam. Apakah dia itu mengucapkan salam ataupun dia menjawab salam, ini bagian hak bagi seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Karena itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagian hak yang pertama ini adalah hak yang sangat penting dari satu sisi, tapi banyak di antara kaum muslimin yang meninggalkannya. Bahkan tidak jarang mungkin di antara kaum muslimin merasa aneh. Kadang-kadang sebagian kaum muslimin saudara-saudara kita, kalau kita mengucapkan salam assalamualaikum, apa katanya? Masih berlebaran. Karena biasanya di sebagian daerah salam itu diucapkan kalau lebaran saja. Masuk ke dalam rumah assalamualaikum, ketika berpisah assalamualaikum, tapi ketika Idul Fitri ataupun Idul Adha merasa aneh. Tapi kalau di luar Idul Fitri dan Idul Adha, kalau kita mengucapkan salam, aneh dia. Kadang-kadang dia lupa jawabnya, ya, karena saking anehnya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ofsus salam, terbarkan oleh kalian itu salam antara satu muslim dengan muslim yang lainnya, karena salam itu akan menghasilkan kebaikan. Apa yang dimaksudkan dengan salam? Yang kita maksudkan dengan salam adalah yaitu ucapan assalamualaikum. Ini yang kita maksudkan dengan salam. Dan perhatikan para jamaah pada kalimat assalamualaikum, di sana kita dapatkan ada kata-kata assalam. Apa makna daripada assalam? Para ulama menyebutkan, di antaranya Imam Nawawi rahimahullah taala, bahwasannya assalam dia memiliki paling tidak dua makna. Assalam paling tidak dia memiliki dua makna. Yang pertama, assalam itu adalah di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di antara asma Allah adalah assalam, sebagaimana yang Allah sebutkan di antaranya dalam surah Al-Hasr ayat yang ke-23. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Al-Malik, Al-Quddus dan As-Salam. Apa arti As-Salam? Apa makna As-Salam? Apa artinya? Di antara nama Allah itu adalah As-Salam. Kalau disandarkan kepada Allah, apa artinya? Zat yang maha sejahtera. Zat yang maha sejahtera. Itu makna daripada As-Salam. Jadi kalau kita mengucapkan kalimat ataupun perkataan assalamualaikum, makna terletnya adalah yaitu atasmu nama Allah, yaitu assalam. Atasmu nama Allah, yaitu assalam. Maknanya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan bagi Anda, karena keselamatan itu hanya milik Allah. Maka semoga Allah memberikan keselamatan kepada Anda. Maka assalamualaikum artinya adalah semoga Allah memberikan keselamatan kepada Anda. Ini makna yang pertama. Makna dari assalam. Makna yang kedua, ulama menyebutkan bahwasanya makna daripada assalam adalah assalamah, yaitu keselamatan ataupun kesejahteraan. Kalau kita mengatakan kepada saudara kita assalamualaikum, artinya adalah
semoga keselamatan, semoga kesejahteraan diberikan kepada Anda. Ini makna daripada as-salamah, yaitu kesejahteraan. Keselamatan dari berbagai macam sisi, keselamatan dunia, keselamatan di akhirat, keselamatan dari ucapan-ucapan yang saya ucapkan kepada Anda. Karena terkadang ada seorang rajin mengucapkan salam, tapi begitu dia mengucapkan salam, temannya dari bahan ocehan ataupun bahan ribahan. Padahal al-muslimu man salima muslimuna min yadihi wa lisanihi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang muslim itu adalah seorang muslim yang apabila muslim yang lainnya merasa aman dari tangannya dan juga dari ucapannya. Jadi harus keselamatan yang kita ucapkan kepada teman kita itu juga bermakna bahwasanya kamu selamat dari ucapan buruk saya, kamu selamat daripada cacian saya, kamu selamat dari ribahan saya, dan seterusnya. Jangan hanya mengucapkan salam dengan teman kita, tapi di belakang kita menghibahnya, di belakang kita memukulnya dengan kata-kata, di belakang kita menjadi duri buat teman kita tersebut. Padahal baru saja kita mengucapkan assalamualaikum, keselamatan bagi Anda. Nah, karena itu para jamaah, makna daripada assalam, dia adalah merupakan salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua as-salamah, yaitu kesejahteraan ataupun keselamatan. Kemudian dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala terhadap hukum mengucapkan salam. Kata beliau bahwasanya hukum asal mengucapkan salam adalah hukumnya sunnah, bukan merupakan kewajiban. Jadi kalau kita bertemu dengan saudara kita berjumpa dengan saudara kita mengucapkan salam adalah hukum asalnya sunnah, bukan merupakan kewajiban. Tapi yang menjawabnya diberikan salam, maka dia wajib untuk menjawab. Dia diwajibkan untuk menjawabnya. Tetapi kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, kalau misalnya ada sekelompok orang lewat, ada beberapa orang lewat, kata beliau, maka salah seorang di antara mereka ketika mengucapkan salam, maka itu sudah mewakili teman-temannya yang lain. Jadi misalnya ada 5 orang ataupun 10 orang yang lewat, salah satu dari mereka mengucapkan salam kepada satu orang, maka salam yang diucapkan oleh temannya itu mewakili teman-temannya yang lain. Kemudian orang yang diberikan salam satu orang, maka dia wajib menjawab salam yang telah diberikan kepada dirinya. Kemudian kata orang, kalau seandainya yang diberikan salam itu sekelompok orang, ya, misalnya ada satu orang lewat kemudian memberikan salam kepada banyak orang ketika mereka sedang duduk-duduk ataupun ketika mereka sedang bermajlis, lewat satu orang kemudian diucapkan salam, maka yang menjawabnya adalah salah seorang di antara mereka. Artinya yang lainnya tidak mengucapkan tidak menjawab salam pun, maka dia tidak apa-apa dan boleh, karena dia telah diwakilkan oleh temannya yang satu orang ini. Maka salah seorang di antara mereka menjawab assalamualaikum, kemudian mereka yang bermajelis itu mengatakan, satu orang di antara mereka menjawab waalaikumsalam, maka itu sudah mewakili dan tidak perlu untuk beramai-ramai. Ya, jadi serentak, ayo kita jawab 1, 2, 3 waalaikumsalam, begitu, tidak perlu. Apalagi misalnya dalam sebuah rombongan ingin mengucapkan salam kepada rombongan yang lainnya, ayo kita ucapkan salam 1, 2, 3 begitu. Ya. Cukup salah seorang di antara mereka, dan itu sudah mewakili dari teman-temannya yang lain. Nah, kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bahwasanya menjawab salam ataupun mengucapkan salam yang paling baik adalah yaitu ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ucapan salam yang paling baik, yang paling sempurna. Jadi kita ucapkan dengan lengkap, ya. Karena barang siapa yang mengucapkan salam dengan lengkap demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan lebih dari yang lainnya.
Dalam sebuah riwayat disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan dari Imam Ibnu Hibban dan yang lainnya, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah menceritakan, apa kata beliau, marra rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisi. Satu saat, kata sahabat Abu Hurairah, ada seorang laki-laki lewat mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan waktu itu beliau sedang duduk dalam majlis. Maka laki-laki yang lewat itu mengucapkan salam, yaitu dengan ucapan assalamualaikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahu asyru hasanatin, dia mendapatkan 10 kebaikan. Kemudian kata sahabat Abu Hurairah, tidak lama kemudian, marra rajulun akhar, lewat laki-laki yang lain. Kemudian dia mengucapkan salam lagi kepada Nabi, laki-laki yang lain. Ya, maka begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, ya, begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lahu asyruna, dia mendapatkan 20 kebaikan. Karena apa? Karena laki-laki yang kedua ini dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Sampai di situ. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian kata sahabat Abu Hurairah, marra rajulun akhar, lewat lagi satu orang laki-laki dan mengucapkan salam juga kepada Nabi dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahu 30 hasanah, dia mendapatkan 30 kebaikan. Ya, dia mendapatkan 30 kebaikan. Dari hadis ini para jamaah menunjukkan kepada kita orang yang mengucapkan salam dengan ucapan assalamualaikum dapat 10 kebaikan, dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi mendapatkan 20 kebaikan, dan barang siapa yang mengucapkan dengan lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka dia akan mendapatkan 30 kebaikan. Ya, nah karena itu Imam Nawawi menegaskan ucapan salam yang paling baik, yang paling lengkap, supaya dia mendapatkan keutamaan lebih banyak lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi kadang-kadang kita merasa kepanjangan. Ya, cukup dalam. Ya, assalamualaikum. Ada yang ngambil awalnya, ada yang ngambil ujungnya. Assalamualaikum. Salam. Ya, apalagi ingin mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kadang-kadang kalau kita ucapkan panjang demikian, kawan kita ngeledek, panjang sekali. Ya, yang pendek-pendek aja lah. Padahal kita ingin mendapatkan lebih nilai kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah, orang yang mengucapkan salam ataupun orang yang menjawab salam, dia memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Dia mendapatkan fadilah di sisi Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Ya, apa fadilah dan keutamaan mengucapkan salam ataupun menyebarkan salam? Para jamaah, agama Islam dan orang Islam ini telah diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keistimewaan yang sangat banyak, dengan fadilah dan keutamaan yang sangat berlimpah. Itu keutamaan orang Islam. Coba kita bandingkan dengan orang-orang di luar Islam, orang Yahudi, orang Nasrani, ataupun orang-orang yang lainnya di luar daripada Islam. Orang Islam kita, jangankan kita ibadah, kita dapat musibah saja kalau kita sabar, kita dapat pahala. Apalagi kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berangkat kerja saja, kalau kita ikhlas untuk memberikan nafkah terhadap diri kita dan anak kita dan keluarga kita, kita akan dapat pahala. Apalagi kalau kita benar-benar beribadah kepada Allah dengan yang telah diperintahkan oleh Allah. Itu keistimewaan orang Islam. Makanya para jamaah, kalau ada musibah menimpa kita di Indonesia, apapun bentuk musibah itu, maka jadikan dia sebagai pelajaran dan bersabarlah dalam hati kita, supaya kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi bandingkan dengan orang-orang kafir, jangankan mereka dapat musibah, jangankan mereka ditimpa oleh bencana dan musibah, mereka ibadah saja. Apa kata Allah? Lau asyraku lahabita anhum
bima kanu ya'malun. Karena mereka melakukan kesyirikan, maka amalan mereka tidak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tungkus lumus mereka beribadah kepada Allah tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dia amalan yang lainnya, ibadah saja tidak akan dinilai oleh Allah. Itu menunjukkan tentang keistimewaan orang Islam. Karena itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena begitu besar keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang Islam, itulah yang membuat orang Yahudi dan Nasrani hasad dan dengki dengan orang Islam. Dan kedengkian orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani kepada umat Islam telah Allah tegaskan dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Innal ladzina kafaru hasadan min indi anfusihim. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang mempunyai hasad dalam hati-hati mereka terhadap kalian, sehingga mereka tidak akan pernah tenang sebelum kalian itu ikut agama mereka. Jadi hasad yang sangat besar. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu hasadnya orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani kepada umat Islam itu gara-gara salam dan gara-gara amin. Dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan dan menyebutkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata beliau? Ma hasadatkumul yahudu ala syai'in ma hasadatkum ila salami wa ta'mini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya orang-orang Yahudi mereka sangat hasad kepada kalian, mereka sangat dengki kepada kalian, dan saking dengkinya mereka dengan kalian, saking hasadnya mereka dengan kalian, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai mereka dengki dan hasad tentang perkara salam dan juga tentang perkara takmin, yaitu ucapan amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, lihat orang-orang Yahudi, mereka tahu persis keutamaan mengucapkan salam, sehingga mereka merasa iri dengan umat Islam yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan salam. Dalam hadis ini ada dua hal yang menyebabkan di antaranya orang Yahudi itu merasa iri dan dengki, yaitu ucapan salam ketika kita bertemu dengan saudara kita, dan juga ucapan takmin. Apa itu takmin? Ucapan amin dalam sholat. Itu membuat orang Yahudi merasa iri dan dengki. Karena itu Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain, beliau terkadang juga menyebutkan di antara sebab-sebab orang Yahudi dan Nasrani itu merasa iri dan hasad kepada orang-orang Islam, di antaranya adalah dengan yang berkaitan hari Jumat. Kata Nabi SAW, banyak orang-orang terdahulu, kata Nabi, sebelum kami disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara hari Jumat. Apa maksudnya? Orang-orang Yahudi, kata Nabi SAW, mereka memilih hari Sabtu. Orang-orang Nasrani mereka memilih hari apa? Hari Minggu atau hari Ahad. Ya. Tapi orang-orang Islam, kata Nabi SAW, telah diberikan hidayah oleh Allah, dan Allah pilihkan hari untuk orang Islam adalah hari Jumat. Ya, para jamaah, lihat sejarahnya. Kenapa orang-orang Yahudi itu mereka dikaitkan dengan hari Sabtu? Karena hari Sabtu itu adalah hari pilihan mereka sendiri. Mereka memilih hari Sabtu. Kenapa mereka memilih hari Sabtu? Karena mereka menyangka dan mengatakan bahwasanya hari Sabtu Allah istirahat. Setelah Allah menciptakan 6 hari langit dan bumi, Allah capek, kata mereka. Hari Sabtu hari istirahat, holiday. Itu perkataan orang-orang Yahudi. Ya, maka hari Sabtu itu Allah istirahat, kata mereka. Dan kalau orang Yahudi mengatakan demikian tidak aneh. Memang ditinggal orang-orang Yahudi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan tentang sifat orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan tentang Allah, tangan Allah itu terbelenggu, kata mereka. Bahkan mereka juga mengatakan Allah itu bakhil, pelit. Ini perkataan Yahudi kepada Allah. Makanya para jamaah,
ini faedah untuk diri kita. Ini faedah yang sangat besar bagi diri kita, pelajaran yang besar bagi diri kita. Apa itu? Kita jadi orang baik, jangan merasa aman dari cacian manusia, jangan merasa aman. Jangan mengharapkan apa? Jangan mengharapkan semua orang cinta dengan kita, suka dengan kita. Jangan diharapkan demikian. Karena apa? Allah saja ada yang membencinya. Allah saja ada yang mencaci makinya. Begitu juga Rasulullah SAW, manusia yang terbaik. Apa yang kurang dari Nabi SAW? Akhlaknya luar biasa, pengasihnya luar biasa, penyantunnya sangat luar biasa, pun masih ada yang benci beliau. Masih yang banyak yang tidak suka dengan beliau, di antaranya orang-orang kafir di jahiliyah. Ya, apalagi kita, kadang-kadang kita ini banyak mengeluh, saya ini mengamalkan sunnah, saya rajin ke masjid, ada saja yang iseng-iseng. Ya, ini calon-calon penghuni surga ini. Begitu kita lewat di hadapan orang, apa dia katakan? Calon penghuni surga. Ya, kita katakan amin saja, amin, alhamdulillah. Ada lagi yang mengolok, salam ya, salam sama imam. Dia duduk di warung, mas salam ya sama imam. Kita sampaikan saja salamnya. Kita doakan mudah-mudahan si Quran dapat hidayah. Ada akhwat, ada seorang wanita yang pakai jilbab, begitu dia lewat apa katanya? Bau surga. Dia macam-macam pula, bau surga. Kita tidak merasa aman dari cacian dan makian, karena hidup kita ini penuh dengan risiko. Jadi orang baik ada risikonya, jadi orang jahat juga ada risikonya. Jadi orang baik pasti ada yang benci, jadi orang jahat pun juga ada yang benci. Kita mau jadi apa? Jadi orang baik ada yang benci, jadi orang jahat juga banyak yang benci. Begitu. Jadi orang jahat ataupun orang baik pasti ada risikonya. Ada yang benci dan ada yang mencintai. Begitulah kehidupan kita. Nah, karena itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat orang-orang Yahudi, mereka mengatakan hari Sabtu Allah itu istirahat, kecapean setelah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Maka mereka memilih hari Sabtu. Orang-orang Nasrani mereka memilih hari Ahad. Mereka memilih hari Minggu, hari Ahad. Kenapa? Karena mereka meyakini hari Ahad adalah hari yang pertama sekali Allah mulai untuk menciptakan alam semesta. Maka mereka dengan perkataan dan persangkaan mereka memilih hari Minggu atau hari Ahad untuk orang-orang Nasrani. Tapi subhanallah, hari Jumat untuk orang Islam tidak ada alasan pada jamaah. Itu langsung diberikan oleh Allah, bukan pilihan umat Islam sendiri, bukan. Itu langsung Allah berikan dan khususkan umat Islam harinya adalah hari Jumat. Kalau orang-orang Yahudi mereka memilih hari Sabtu atas pilihan mereka. Kalau orang-orang Nasrani mereka memilih hari Minggu atas pilihan mereka. Tapi orang-orang Islam yang langsung memilihnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah kata Nabi yang buat mereka itu hasad. Dalam urusan hari dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala hari yang terbaik, yaitu hari Jumat. Kenapa hari Jumat? Kan hari Jumat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hari di mana Allah menyempurnakan penciptaan makhluk. Hari Jumat adalah hari diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Hari Jumat adalah hari dikeluarkan Nabi Adam alaihissalam dari surga. Hari Jumat bahkan adalah hari akan datangnya hari kiamat. Ya, karena hari Jumat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hari yang nanti akan terjadi hari kiamat. Jadi hari kiamat terjadi hari Jumat. Ya, hati-hati. Ya. Hati-hati. Bisa besok minggu depan Allah a'lam. Ya. Nah, yang jelas hari Jumat adalah hari pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi mengucapkan salam adalah merupakan bagian syariat yang sangat mendasar yang kita perlu untuk menyebarkannya kepada sesama muslim, karena dia memiliki keutamaan yang sangat banyak. Ya, karena bagian dari hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu berjumpa dengan sesama muslim, maka ucapkanlah salam. Kapan kita mengucapkan salam? Ya kapan saja ketika kita ketemu. Bahkan sahabat Umar bin Khattab mengatakan apa? Walaupun
terpisah oleh tembok. Walaupun hanya sekedar Anda terpisah oleh tembok, ketika berjumpa lagi dengan saudara Anda, maka ucapkanlah salam. Ya, mampu nggak kita begitu? Nah, kadang-kadang kita ini malas. Ya, udah putar salam dari itu. Padahal dibawa dari bisi ataupun dari belakang sana. Ya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, yang merupakan juga bagian hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'aka fa'ajibhu." Apabila engkau diundang, maka datanglah. Apabila temanmu mengundang, maka datanglah dan hadirlah undangan tersebut dan penuhilah undangannya. Karena apa? Karena memenuhi undangan akan dapat menyenangkan hati saudara kita. Dia merasa puas, oh teman saya datang ketika diundang. Ya, memenuhi undangan. Kemudian para ulama menyebutkan bahwasanya hukum asal memenuhi undangan adalah hukumnya sunnah. Hukum asal memenuhi undangan adalah hukumnya sunnah, kecuali undangan walimah pernikahan. Ini hukumnya wajib. Ini hukumnya wajib. Ini perkataan jumhur dan kebanyakan ulama. Jadi mereka menegaskan hukum asal memenuhi undangan seorang muslim adalah hukumnya sunnah, kecuali undangan walimah pernikahan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum ila walimati falyatiha." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila salah seorang di antara kalian diundang oleh saudaranya dalam undangan walimah, walimah yang dimaksudkan adalah pesta pernikahan, pesta pernikahan. Falyatiha, maka hendaklah dia memenuhi undangan tersebut. Ya, maka dalam hadis yang lain disebutkan, barang siapa, kata Nabi, yang tidak memenuhi undangan walimah, maka dia sungguh telah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman. Sehingga para ulama kita mengecualikan hukum awal dari memenuhi undangan adalah sunnah, kecuali undangan walimah pernikahan. Ya, nah kita berusaha untuk semaksimal mungkin. Kalau saatnya diundang dalam acara pernikahan dan pesta pernikahan, maka kita usahakan untuk bisa datang untuk memenuhi hajat dan keperluan daripada saudara kita tersebut. Ya, kecuali ada bagian-bagian yang memang tidak memungkinkan tidak datang. Ya, misalnya dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan tempatnya yang begitu jauh sehingga dia memerlukan waktu, memerlukan kendaraan, memerlukan biaya yang besar. Ya, misalnya teman kita adakan aja pernikahan di Mekah, diundang kita di sini. Ya, gimana mau datang? Di Mekah pula. Ya, padahal orang Singkawang. Ya, diundang pula ke Mekah. Kalau gitu ya umrah sekalian. Ya, kalau kita tidak bisa datang, ya sudah, itu memberatkan. Ya, jangan pula sengaja untuk memberatkan saudara kita. Ya, kalau seandainya dia dikirakan mampu untuk datang, maka kita undang, ya. Kemudian yang selanjutnya kita bersingkat, di antara hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah idas tansahaka fansahhu. Apabila saudara minta nasihat, berikan dia nasihat. Nah ini, apabila saudara meminta nasihat, maka berikan dia nasihat. Karena apa para jamaah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan ad-din nasihat, agama itu adalah nasihat. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan tidak akan tegak Islam kecuali dengan nasihat. Orang kalau sudah anti nasihat para jamaah susah, anti nasihat. Makanya alhamdulillah bagi kita yang ada dalam majelis ta'lim ini, itu berarti siap dinasihati. Bukan berarti yang menyampaikan nasihat lebih baik daripada yang dinasihati, bukan. Pria perkataan, perhatikan perkataan Al-Imam Hasan Al-Basri. Apa kata beliau kepada murid-muridnya yang beliau senantiasa mengajar ilmu kepada murid-muridnya ataupun menyampaikan nasihat dan ilmu kepada murid-muridnya? Apa katanya? Kata Imam Hasan Al-Basri,
aku menyampaikan nasihat kepada kalian, bukan berarti aku lebih baik dibandingkan dengan kalian. Bukan berarti aku lebih bagus, lebih soleh, lebih alim dibandingkan dengan kalian. Tapi aku memberikan nasihat kepada kalian, kata beliau, adalah dalam rangka untuk menegakkan sebuah syarat ataupun menegakkan sebuah kewajiban terhadap seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, ad-din nasihat, agama itu adalah nasihat. Kemudian beliau menegaskan lagi, tidak ada syaratnya bagi seseorang yang memberikan nasihat harus lebih baik, harus sempurna, harus selamat dari berbagai macam kesalahan dan dosa. Tidak ada syarat, kata beliau. Ya, karena kalau seandainya orang yang ceramah, orang yang berikan nasihat, syaratnya harus bersih dulu, harus sempurna dulu amalnya, harus menghilangkan berbagai macam kejelekan pada dirinya, maka kata beliau Hasan Al-Basri, kalau itu merupakan syarat, maka saya tidak akan ada namanya ulama dan para dai yang menyampaikan nasihat. Karena siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat salah? Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat kesalahan dan dosa? Nah, karena itu para jamaah, ad-din nasihat, agama itu adalah nasihat. Apabila saudara kita meminta nasihat, maka sampaikan nasihat itu sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan keperluan yang dia butuhkan, dan juga sesuai dengan apa yang kita mampu untuk menyampaikannya, memberikan nasihat. Kemudian yang keempat, kata Nabi SAW, di antara hak muslim dengan muslim yang lainnya, yaitu idza atasa fahamidallaha fashammathu. Kata Nabi SAW, apabila saudara bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, ya, dia mengucapkan alhamdulillah, maka hendaklah engkau menjawab ucapan alhamdulillahnya itu dengan ucapan yarhamukallah, semoga Allah memberikan rahmat kepada anda. Ini hak. Apa hukumnya? Wajib. Karena Nabi SAW perintahkan, yaitu diwajibkan untuk menjawab orang yang bersin ketika dia mengucapkan alhamdulillah. Dan hadisnya sebagai disebutkan pada minggu yang lalu tentang bersin. Nabi SAW menegaskan, innallaha yuhibbul utas wa yakrahu at-tasa'ub. Nabi SAW mengabarkan bahwasanya Allah mencintai bersin dan Allah Subhanahu wa taala membenci menguap. Ya, bersin itu dicintai oleh Allah dan menguap itu sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah mencintai bersin dan membenci menguap? Dilihat dari sisi hasilnya, sebabnya. Karena tidaklah seseorang itu bersin kecuali akan menghasilkan kebaikan, kesehatan untuk dirinya. Dan tidaklah seseorang itu banyak menguap kecuali itu akan menghasilkan keburukan dan ketidakbaikan. Makanya Nabi SAW di akhir hadisnya mengatakan, at-tasa'ub wa amma at-tasa'ub innama huwa minasyaitan. Sesungguhnya menguap itu adalah dari syaitan. Ya, coba kita lihat, kalau orang sudah menguap, enggak ada cerita lain. Ya, yang dicari kadang-kadang bantal. Kalau enggak, dinding tempat bersandar. Nah itu menguap sudah. Tapi kalau dia bersin akan menimbulkan semangat, ya, akan menimbulkan gairah, akan menimbulkan kekuatan. Itu kalau bersin, ya, maka dia sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk ya? Belum? 5 Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Ya. Ada pertanyaan? Silakan jawab. Ada yang bertanya, silakan. Iya. Bagaimana kalau yang mengundang itu non muslim? Iya. Bagaimana yang mengundang itu non muslim? Saya hanya ingin sampaikan jawaban ulama. Di antaranya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, seorang muslim yang diundang oleh orang kafir, kata beliau, ini jawaban beliau, bahwasanya seorang muslim tersebut ketika diundang oleh orang kafir maka dia tidak boleh datang.
dia tidak boleh mendatangi, kecuali kalau orang kafir tersebut akan meninggal dunia ataupun meninggal dunia. Ya, ketika orang kafir dia meninggal dunia, boleh tidak seorang muslim datang untuk melayatnya? Maka para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan hukumnya boleh, tapi kebanyakan dan jumhur ulama mengatakan hukumnya boleh. Tapi kalau sudah berkaitan dengan pesta pernikahan mereka, maka itu kata beliau tidak boleh untuk didatangi oleh seorang muslim, kecuali selain dari itu. Misalnya hanya sekedar undangan makan-makan, hanya undangan acara-acara yang selain daripada pernikahan, maka beliau mengatakan hukumnya boleh. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi undangan seorang yang beragama Yahudi dan Romawi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi ketika beliau diundang oleh orang tersebut, tapi tidak dalam acara pernikahan yang dihadiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam. Ya, beliau menyebutkan dan menegaskan tidak boleh. Ya, nah, baik. Allahu a'lam bishawab. Masih ada? Iya, silakan. Bagaimana kalau walimahnya di dalamnya ada band? Bagaimana walimahnya di sana ada band? Ada musik? Iya, para jamaah. Memang para ulama kita memberikan syarat. Jadi walimah yang kita dianjurkan untuk mendatanginya adalah walimah yang terbebas dari berbagai macam maksiat. Jadi kalau di sana ada joget-joget, perempuan lagi pakaiannya nggak senonoh, dicampuri dengan berbagai macam hal maksiat, ya, maka para ulama kita menganjurkan tidak boleh didatangi hal yang demikian. Tetapi fatwa ulama-ulama mutaakhir di zaman sekarang sebagian memberikan jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Karena melihat situasi dan kondisi kita sekarang ini yang banjir dengan fitnah, hampir tidak ada walimah pernikahan yang terbebas dari itu. Cari silakan, ya, pesta pernikahan yang terbebas dari yang namanya dangdutan, yang namanya biduanita, maksiat-maksiat di sana. Cari, kita tidak akan pernah menemukannya. Maka para ulama kita memberikan nasihat, yaitu kita tetap datang tapi berusaha untuk meminimalkan, artinya mengecilkan sebuah maksiat. Jadi kalau kita datang hanya sekedar datang ambil makanan, makan, habis itu pulang. Jangan berlama-lama ngantek-ngantek lagi. Asik 2-3 jam di situ. Apalagi nyumbang lagu, janganlah. Ya, jangan sampai begitu. Udah kita pulang, kita makan, kita hadiri apa yang ada, sudah kita pulang. Jadi kita memperkecil suasana yang sifatnya maksiat. Ya, demikian. Ya, karena kalau seandainya prinsip kita tidak boleh menghadiri secara mutlak tempat-tempat yang demikian, maka kita tidak akan pernah undangan jadinya. Seumur hidup nggak pernah undangan. Ya, demikian untuk memperkecil bentuk-bentuk maksiat. Allahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf, dan insyaallah bagian-bagian sisa dari hak-hak seorang muslim nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Walhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang tersalah ataupun penjelasan yang masih belum lengkap. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.